Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan masing-masing. Silakan ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Untuk semuanya, menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Lalu selanjutnya Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Apa, Bu? Oh, kenapa? Sakit. Berdoakan semoga cepat sembuh, semoga bisa berkumpul lagi di sini ya. Oke, untuk yang lainnya, apakah ada yang sakit juga di sini? Nggak ada ya? Ya dijaga ya kesehatannya. Lagi musim flu. Oke, apakah udah sarapan semua? Sudah, Bu. Jadi udah siap ya, udah siap semua ya. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Jadi, hari ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Kita bisa mulai ya. Kemarin kalian sudah mempelajari atau menemukan rumus dari suku ke N dan jumlah N suku pertama dari sebuah barisan dan deret aritmatika. Jadi, untuk pembelajaran kali ini, kita akan menggunakan rumus tersebut untuk soal-soal yang kontekstual. Baik, jadi di pembelajaran hari ini itu kita harus menemukan suku pertama, menemukan beda, menemukan suku ke N, dan menemukan dan menghitung jumlah N suku pertama dari suatu permasalahan. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Coba Ibu mau tanya, ada yang masih ingat nggak rumus suku ke N? Ayo kamu silakan. 1 ditambah N-1 kali B. Oke, baik. Terus kalau untuk jumlah N suku pertama, ada yang masih ingat juga nggak? Ya, kamu? 5 kali N kali 2U1 ditambah N-1 kali Ya, B. terima kasih. Masih ingat semua berarti ya? Sebelum ke permasalahannya, silakan disimak video berikut ini. Nah, dari video itu kan kita tahu bahwa barisan dan deret aritmatika itu dapat digunakan untuk menghitung jumlah kursi yang diperlukan untuk disusun pada acara pensi. Mungkin dari kalian ada yang pernah ngerasain jadi panitia sebuah acara. Pasti kan ada untuk menyusun kursi dan lain-lainnya. Lalu bisa juga untuk menghitung batu bata yang tepat dalam sebuah tangga, atau mungkin kursi pada sebuah tribun gitu. Nah, jadi fungsinya tuh banyak di aritmatika dan deret. Mungkin kalian ada yang bisa ngasih contohnya? Saya tahu, Bu. Jadi misalnya mau ada acara, terus untuk menyusun jajannya itu supaya rapi,
itu bisa diukur juga dalam satu susunan piramid itu ada berapa jajan. Jadi kita bisa mengira-ngira kira-kira akan ada berapa susunan dari banyaknya jajan. Nah, untuk pembelajaran kali ini itu kita akan berkelompok. Dalam kelompok itu harus berdiskusi dan bekerja sama. Jangan lupa ya. Jadi di sini kita akan melakukan penyelidikan dari suatu permasalahan. Dalam penyelidikan itu kita akan menggali informasi-informasi atau mencari data-data yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan dapat menarik kesimpulan yang tepat. Oke, kita siap? Jadi untuk menyelesaikan permasalahan kali ini, kalian ibu akan bagi menjadi 5 kelompok. Permasalahan yang ibu akan berikan adalah kalian kan tahu ya kalau di sekolah ini di SMA Negeri 1 ini akan membangun lantai 2 dari sebuah masjid. Ya, masjid yang di sebelah IPA 5 itu ya. Nah, di situ rencananya sekolah akan membuat tangganya itu persis seperti tangga yang di sebelah kelas kalian. Ukurannya, terus tingginya, banyaknya itu sama. Nah, dengan konsep barisan dan deret aritmatika ini, ibu harap kalian bisa mengira-ngira apakah ketika sekolah ingin memberikan uang 5.800.000 untuk membeli batu bata yang pas untuk membuat tangga, itu cukup apa tidak. Jadi untuk pembagian kelompoknya, ibu mau kalian berhitung dari 1 sampai 5. Ada 25 anak kan di sini? Ya, jadi 1 sampai 5 ya, dimulai dari kamu, silakan tapi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, baik. Silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Ya, duduk di sini nggak apa-apa, diatur mejanya. Ya. Ini di setiap kelompok apakah ada yang tidak membawa penggaris sama sekali? Ayo, kemarin sudah ibu bilangin kalau harus membawa penggaris. Bawa semua ya? Hebat. Nah, ibu akan bagikan LKPD-nya ya. Silakan dibaca-baca. Kelompok 1. Sama-sama. Untuk kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke. Sudah dapat LKPD-nya, silakan dibaca dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari LKPD-nya? Lalu untuk referensi mengerjakannya, kalian bisa melihat BSE, buku yang kalian bawa sekarang itu, halaman 191. Atau mungkin bisa pakai HP browsing. Ingat, HP-nya hanya dibuat browsing ya, nggak boleh buat mainan game ya. Kalian harus bekerja sama di sini, harus berdiskusi hingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ayo kelompokan. Jadi tulis namanya dulu, kelompok 2, terus Lupi, terus Pita, terus Bulan, sama Rani. Oke, jadi petunjuknya itu, nanti kita presentasi, kan dipanggil satu. Yuk kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Nih, dikasih uangnya itu 5.800.000. Harga batu bata kan sekarang nggak sampai 1.000 kan ya, palingan 700 atau 800-an. Jadi mungkin ini terlalu banyak kalau 5 juta dibagi 700 tuh. Sudah membaca LKPD-nya? Apakah ada yang ditanyakan? Saya Bu, untuk hipotesisnya bagaimana? Ya, untuk hipotesisnya terserah. Jadi ibu akan bertanya, menurut kalian uang
5.800.000 itu cukup atau tidak? Silakan yang mau menjawab angkat tangan. Ya, kamu silakan. Untuk membeli batu bata sesuai kebutuhan cukup Bu dengan uang 5.800.000. Kenapa kok tidak cukup? Ya intinya cukup aja Bu. Alasannya dong. Jadi kan satu anak tangga itu pasti butuh banyak batu bata, mungkin bisa puluhan, sehingga uang yang dikeluarin juga nggak sedikit. Jadi 5.800.000 itu tergolong cukup untuk membeli batu bata. Jadi tidak terlalu kebanyakan atau mungkin kurang. Boleh? Lalu untuk kelompok lain, adakah yang hipotesis yang berbeda? Kalau menurut kelompok kami kelebihan belum terlalu banyak. Kelebihan? Kenapa kelebihan? Karena harga batu bata nggak sampai 1.000 Bu, jadi pasti dapatnya banyak kalau 5.800.000. Jadi seharusnya dikurangin? Iya Bu, supaya uang yang dikeluarkan sekolah tidak terlalu banyak. Oke, boleh. Untuk kelompok yang lain, udah nggak ada lagi, hampir-hampir sama. Ya, jadi hipotesisnya boleh kalian isi sepengiraan kalian. Boleh cukup atau tidak cukup. Tentunya disertai alasannya yang jelas dan logis, oke? Nah, untuk selanjutnya, kalian boleh keluar kelas dan boleh mulai mengukur, menyelidiki, dan mencari data untuk menyelesaikan permasalahan di LKPD. Silakan. Jadi tak ukur ya ini ya. Untuk panjangnya 120 cm. Untuk lebarnya 30 cm. Dan untuk tingginya 20 cm. Dan ukuran ini, ukuran anak tangga pertama sama ukuran anak tangga kedua sama. Berarti anak tangga kedua itu sama dengan anak tangga pertama. Tapi U2 berarti anak tangga pertama ditambah anak tangga pertama juga. Jadinya U2. Ya enggak sih? Ya, lalu untuk batu batanya kita cari di internet ya. Coba di search. Berapa? 20, 10, 5. Jadi panjang 20, lebar 10, tinggi 5 ya. Nah ini loh Rek, gimana ya kalau misalnya panjang tangganya tuh 20 ya, terus di 120, terus panjang batu batanya itu 20 cm, berarti kan 120 bagi 20. Nah itu ada 6, jadi nanti ada 6 ke samping. Lalu untuk numpuk ke belakangnya, karena lebarnya batu bata itu 10, terus lebarnya tangga itu 30, berarti ada 3 batu bata. Dan untuk tingginya berarti ada 4 tumpuk, karena batu bata itu tinggi cuma 5, sedangkan ini tingginya 20 cm. Berarti kan perkalian semuanya kan, kalau jumlah banyaknya tangga berarti 6 dikali 3 dikali 4, ada 72 batu bata. Bu, saya ingin bertanya. Oh iya, silakan, mau tanya apa? Bu, ini untuk bedanya bagaimana ya Bu? Nah itu, jadi menurut kelompok kalian itu tangga itu tiap anak tangganya itu sama tidak ukurannya? Tentu saja setiap ukuran anak tangga itu sama Bu. Kalau memang sama berarti bedanya kira-kira gimana? Berarti bedanya sama dengan U1 ya Bu? Nah ya, ditulis dulu aja ya. Nanti kita diskusikan bareng setelah semua selesai. Jadi ini 30, ini 20, ini 120. Karena kalau batanya 20, 10, 5, berarti untuk panjang ini itu 6. Lalu ini tuh ada 4, karena 20 dan ini udah ada 3.
Jadi 6 kali 3 kali 4 sama dengan 6 kali 12 sama dengan 72. Jadi 72 bata bata. Untuk kelompok ini apakah ada yang ditanyakan? Belum Bu, belum ada yang ditanyakan. Kami baru mengukur batu bata pada satu buah anak tangga. Ya, jadi kami mengilustrasikannya seperti ini Bu. Oh iya, silakan dilanjutkan. Untuk batu bata sendiri kalian dapatnya dari mana? Untuk batu bata sendiri kami tadi mencari di internet Bu. Kami mendapatkan kalau panjangnya 20, lebarnya 10 dan tingginya 5. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Bu. Bu, saya ingin bertanya. Ya, apa yang mau ditanyakan? Jadi ini untuk pengukuran anak tangganya itu diukur semua Bu atau hanya panjangnya saja? Oh, untuk pengukurannya. Ya, jadi untuk pengukurannya sendiri itu diukur semuanya. Iya, bukan cuma panjang aja. Ya. Lalu untuk batu batanya sendiri kami mencari batu bata di luar kah Bu? Oh, untuk batu batanya itu kan tadi referensinya boleh dari HP untuk browsing. Nah, kalian bisa browsing atau mungkin kalau kalian menemukan di luar itu ada batu bata, bisa juga diukur sendiri. Oh, jadi boleh browsing ya Bu. Kalau misalnya kami dapat dari luar, apakah bisa menambah poin? Ya, makin kalau ketemu makin bagus dong. Ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk yang lainnya, apakah masih ada yang terpertanyakan atau ada yang bingung? Dan untuk kelompok 1 bagaimana? Belum ada Bu. Tidak ada. Oke, kelompok 2? Kelompok yang lain? Belum ada pertanyaan lagi Bu. Oke, kalau nggak ada, silakan dilanjutkan pencarian datanya, penyelidikannya. Kalau nanti ada yang bingung lagi, silakan bertanya ya, angkat tangan. Oke. Bu, kelompok saya ingin bertanya. Nah, untuk minimal ini apa harus batu batanya sejumlah yang dibutuhkan Bu? Karena kelompok kami berpikir bahwa untuk membangun sebuah tangga atau membangun sesuatu itu pasti ada batu bata yang rusak atau mungkin tidak bisa dipakai sehingga butuh lebihan. Jadi kami ingin membulatkannya ke atas. Jadinya 7.600. Apakah boleh Bu? Nah, jadi menurut kalian sendiri definisi minimum itu kayak gimana sih? Minimal itu kalau menurut kelompok kami yang paling sedikit, yang paling rendah. Nah benar, jadi paling minim kan, paling sedikit. Kira-kira kalau kalian membulatkan batu bata yang jumlah tadi, apakah harganya akan minimum? Apakah uang yang dikeluarkan akan minimum? Iya Bu. Kalau misalnya ditambah jadi uangnya nambah, jadi artinya nggak minimal. Jadi minimal berarti yang ketika pas banget kebutuhannya. Iya Bu, terima kasih Bu. Apakah setiap kelompok sudah selesai? Sudah Bu. Baik, karena semua sudah selesai, maka Ibu minta satu perwakilan kelompok untuk presentasi hasilnya. Untuk kelompok yang lain nanti bisa menyampaikan pendapatnya. Angkat tangan terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lupi dari kelompok 2. Saya ingin memaparkan hasil dari penyelidikan kelompok kami. Jadi yang pertama adalah hipotesis. Hipotesis kelompok kami awalnya adalah terlalu banyak karena harga batu bata merah yang tidak sampai 1.000 itu dengan 5.800.000 akan menghasilkan banyak sekali batu bata merah. Dan untuk ukuran satu anak tangga kita dapat panjangnya 120 cm, lebarnya 30 cm, tinggi 20 cm, dan terdapat 14 anak tangga. Lalu untuk ukuran batu batanya kami menggunakan internet, yaitu panjang 20 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 5 cm.
Dan penjelasan batu bata, banyak batu bata yang digunakan untuk satu anak tangga itu kami menggambarnya, mengilustrasikannya, dan mengukur dari membandingkan panjang anak tangga dan panjang batu bata. Lalu diukur ada berapa batu bata yang bisa disusun untuk panjang, berapa batu bata yang bisa disusun untuk lebar, dan berapa batu bata yang bisa disusun untuk tinggi. Kami mendapatkan 6 panjang, 3 lebar, dan 4 tinggi. Jadi batu bata yang digunakan adalah 72 batu bata. Lalu selanjutnya untuk suku pertama dan bedanya itu kan, suku pertamanya adalah 72 atau 72 batu bata pada anak tangga pertama. Lalu untuk bedanya itu kami berpikirkan bahwa suku kedua adalah anak tangga kedua ditambah anak tangga pertama. Jadi bedanya adalah 72 juga, sama seperti U1. Lalu untuk mencari U kelima kami menggunakan rumus UN seperti biasa dan menghasilkan 360 batu bata. Untuk suku terakhir yaitu anak tangga ke-14 atau anak tangga yang terakhir itu mendapatkan 1008 batu bata. Dan barisan yang terbentuk ada 72, 144, 216, 288, 360 sampai 1008. Nah, untuk SN-nya kita menggunakan rumus SN seperti biasa. S14, 14 per 2, 2 kali 72 ditambah 14 dikurangi 1 dikali 72. Yang hasilnya adalah total 7.560 batu bata. Lalu harga minimal yang harus dibayar sekolah adalah, karena kami mencari di internet bahwa harga batu bata satuan saat ini adalah 725, maka 725 dikali 7560 menghasilkan 5.481.000. Artinya uang yang digunakan tadi masih terlalu berlebihan. Jadi kesimpulannya, hipotesisnya terbukti karena diberinya 5.800.000 padahal di sini minimal hanya menggunakan 5.481.000. Terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan atau mungkin apakah ada tanggapan? Terima kasih untuk kelompok 2. Lalu untuk yang lainnya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin apakah ada pendapat, apakah ada perbedaan dengan kelompok 2 tadi? Bu, kelompok kami mau berpendapat. Ya, jadi tadi kan kelompok 2 bilangnya bahwa untuk mencari UN atau U5 dan U14 mereka menggunakan rumus suku ke N yang biasanya. Sedangkan kelompok kami tadi menyadari bahwa bisa menggunakan rumus UN sama dengan U1 kali N. Karena U1 sama bedanya itu sama, Bu. Apakah boleh? Nah, jadi kelompok 2 tadi merepresentasikan untuk mencari UN-nya atau U5 dan U14 itu menggunakan rumus suku ke N seperti biasa. Sedangkan untuk kelompok 1 mereka mendapatkan sebuah rumus karena U1 sama bedanya sama. Jadi rumus UN yang mereka pakai adalah U1 kali N. Apakah bisa? Nah, coba kita buktikan ya, kita jabarkan. Oke, jadi pertama itu kita tahu kalau U1 sama dengan beda. Maka rumus UN yang aslinya adalah U1 ditambah N-1 kali beda akan menjadi U1 ditambah N-1 kali U1. Nah, itu bisa kita kalikan. Jadinya nanti U1 ditambah U1 kali N dimin U1. Nah, itu kan bisa habis ya U1-nya, tinggal U1 kali N. Nah, ini yang digunakan dengan
oleh kelompok 1. Jadi bisa ya. Itu kalau U1 sama bedanya sama. Oke, terima kasih kelompok 1 untuk pendapatnya. Lalu apakah masih ada kelompok lain yang ingin berpendapat? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Kok diam semua? Udah sama semua? Oh, baik. Jadi udah sama semua ya. Sudah bisa ya cara menggunakan barisan dan deret aritmatika, rumus-rumus suku ke N dan rumus jumlah N suku pertama. Lalu untuk kesimpulan, jawabannya pada apa yang lainnya selain kelompok 2 ya? Ya, kelompok 3. Untuk kesimpulan saya terlalu banyak uangnya. Ya, terus kelompok 4, silakan. Kelompok kami juga sama, Bu. Oh ya, yang lainnya sudah sama? Sudah sama, Bu. Ya. Dengan pembelajaran dengan pendidikan tadi, kira-kira apa sih yang bagian yang paling susah atau yang kalian bingungkan? Ketika apa? Itu, Bu, tadi Sandy nggak ikut kerjain, cuma ngeliatin aja. Iya, susah ya mengkoordinasikan. Iya, jadi kalian semua tuh seharusnya harus bekerja sama. Jadi nggak boleh tuh cuma namanya numpang nama ya. Lalu bagaimana tadi waktu mencari beda? Apakah ada yang kesulitan? Apakah ada yang bingung gimana cara mencari bedanya tadi? Atau mungkin malah mencari U2 dengan manual dihitung, lalu baru dikurangin U1. Kami berpikir bahwa setiap anak tangga ukurannya sama, maka bedanya juga seukuran dengan satu anak tangga. Nah iya benar. Jadi anak tangga itu pasti ukurannya sama. Dan bagian di bawahnya anak tangga kedua itu pasti seukuran dengan anak tangga yang pertama. Maka dari itu beda dan U1 adalah sama. Ya. Lalu untuk soal mana lagi ya? Lalu ketika mencari banyak batu bata dalam satu anak tangga, apakah juga ada yang kesulitan? Atau bagaimana kalian cara menghitungnya, cara menemukannya? Ya silakan kelompok 4. Kelompok saya tadi mengilustrasikan dengan gambar, Bu. Ya bagus, jadi kelompok 4 digambar dulu ya. Jadi dilihat lebarnya berapa, jadi ada isinya berapa bata. Ya bagus. Yang lainnya juga digambar kah? Atau mungkin ada yang cara lain? Oh cuma dihitung, cuma dibayangkan. Oke. Jadi di pelajaran kali ini kan kita sudah melakukan penyelidikan, yaitu menghitung batu bata yang digunakan untuk membuat sebuah tangga dan perkiraan harga yang diperlukan untuk membeli batu bata yang dibutuhkan tersebut. Jadi tentu saja yang kita dapat pada pembelajaran kali ini adalah mengenai barisan dan deret aritmatika. Mari ya kita rangkum lagi. Suku ke N rumusnya adalah bagus. Dan untuk jumlah N suku pertama rumusnya adalah ya benar. Jadi suku ke N rumusnya adalah U1 ditambah N-1 dikali beda. Dan untuk jumlah N suku pertama adalah N dikali setengah 2U1 ditambah N-1 dikali beda. Ya. Lalu untuk pembelajarannya apakah menyenangkan berkelompok seperti ini? Melakukan penyelidikan, lalu mengumpulkan data, mengambil kesimpulan. Mau lagi nggak kayak gini? Mau, Bu. Oke, jadi kita akan lakukan seperti ini lagi untuk pembelajaran berikutnya. Apakah ada yang mau diomongkan? Misalnya ada masalah tadi. Ayo kerja semua ya untuk besok-besok. Harus bekerja sama dan berdiskusi dalam kelompok. Nggak boleh ada yang tidak aktif. Oke? Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mencari suku pertama, rasio pada barisan geometri, mencari rumus suku ke N pada barisan geometri, dan menggunakan rumusnya terhadap permasalahan yang kontekstual. Baik,
Ibu tutup pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.